saling terkoneksi, mencoba saling terhubung, dan saling berbagi. Sahabatku semua, kita menjalani kehidupan di dunia ini, dilahirkan dari bayi, bahkan sampai detik ini kita sudah beranjak dewasa, bahkan melewati masa dewasa. Apa yang akan kita petik dari hikmah perjalanan hidup kita ini? Makna apa yang sudah kita tuliskan dan kita goreskan pada detik-detik perjalanan kita dari masa lalu hingga detik ini, bahkan akan pada saatnya kita kembali kepada Sang Maha Kuasa. Memang dunia ini seolah-olah bahkan terlihat terkadang indah, terkadang penuh duka lara. Namun di dalam berbagai macam penampilan yang ada di dunia ini, berbagai macam fenomena yang dihadirkan, dipaparkan di atas muka bumi ini, ketahuilah wahai sahabatku semua, para sang terpilih, sedikit banyaknya apa yang kita sering lihat, apa yang sering kita dengar, dan kebiasaan kita bergaul dan bersosialisasi di lingkungan mana, itu sangat berdampak sekali dengan sugesti alam bawah sadar kita. Memang kita sama-sama menyadari seseorang yang ditempa dengan berbagai macam kesulitan hidup, ujian hidup, memang itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Namun bukan berarti sahabatku semua luka itu menjadi sebuah dendam dan menjadikan kita lupa akan nilai-nilai kebaikan ataupun lupa akan nilai-nilai tujuan mulia kita dihadirkan oleh Sang Maha Pencipta di muka bumi ini untuk bisa menjadi seorang khalifah atau menjadi sosok sang terpilih. Sahabatku semua, di dalam mengarungi kehidupan ini ada di mana kita akan dihadapkan pada titik kejenuhan. Dan kejenuhan itu adalah sisi manusiawi setiap diri orang-orang, setiap jiwa-jiwa. Kenapa titik jenuh itu bisa menghampiri kita? Karena di sana diri kita itu diminta untuk lebih berkembang lagi, untuk jangan sampai terpojok ataupun terhimpit pada situasi yang sulit atau situasi yang membosankan, sehingga ketika kita tertahan ataupun terhenti di titik itu, maka otomatis seluruh resonansi yang ada di dalam diri kita akan terkutat juga energinya pada satu titik itu dan menghasilkan kejenuhan. Fokus kita kalau bisa, meskipun pikiran kita terfokus pada satu titik, akan tetapi jiwa kita mengembara ke seluruh penjuru Nusantara ataupun bumi semesta. Dalam artian kita boleh fokus pada rasa sakit yang pernah kita alami, tapi jangan lupa jiwa kita itu butuh asupan gizi untuk bangkit. Jiwa kita butuh untuk bisa berpikir lebih jauh daripada rasa sakit itu. Jadi sahabatku semua, kehadiran para sang terpilih ini yang sebenar-benarnya adalah telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa untuk melalui berbagai macam jalan kehidupan dengan berbagai macam kesulitan hidup, itu akan melahirkan sebuah karya nyata yang nanti akan berguna bagi sesama. Dari pengalaman-pengalaman itulah nantinya para sang jiwa terpilih ini akan menjadi tolak ukur dia di saat dia menebarkan kebaikan-kebaikan, di saat dia akan menyebarkan manfaat-manfaat kehidupan yang pernah dia jalani, yang pernah ia alami. Dari berbagai macam pengalaman yang dialami oleh sang terpilih, di sana dia akan memilah dan memilih mana hal-hal yang nantinya akan berguna bagi orang-orang yang akan dia bantu, dan mana yang akan dia cegah agar orang-orang yang mereka bantu tidak sampai mengalami hal yang menyakitkan seperti yang dia alami. Itu salah satu hikmah yang terkandung di dalam perjalanan pahit para sang terpilih.
Dan juga semesta meminta sang terpilih untuk selalu senantiasa menganalisa, mempelajari, dan menelaah dari setiap sejarah yang telah dia lalui. Semesta ingin kita semua menggunakan akal pikir kita untuk bisa belajar dari guru-guru sejarah kita, yaitu adalah guru sejarah pengalaman kita, pengalaman hidup kita. Dan kembali lagi, wahai sahabatku sang terpilih, banyak di antara kita mungkin ingin hidup itu merasa damai, ingin hidup itu merasa berkecukupan. Tapi wahai sahabatku semua, setiap manusia, setiap insan itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, memiliki amanah-amanah yang dia pegang dari semesta. Dengan adanya amanah itu atau berkat dari semesta itu yang disebarkan dari berbagai jiwa terpilih yang ada di seluruh penjuru bumi Nusantara ini, itu artinya semesta ingin setiap sang jiwa terpilih itu bisa saling terkoneksi, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Karena keunikan manusia itu selalu ada, kelebihan manusia itu selalu ada, terlebih lagi jiwa-jiwa terpilih dengan berbagai macam pengalamannya. Dan untuk itulah wahai sang terpilih, diharapkan di akhir zaman ini, diharapkan di era saat ini, semua para sang jiwa terpilih itu agar bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Dengan catatan, mohon saling dijaga untuk saling pengasih dan menyayangi. Jangan sampai salah satu di antaranya saling membebani. Yang jelas, dengan berkumpulnya sang jiwa terpilih, dengan terhubungnya para sang jiwa terpilih, mereka sedang berusaha menciptakan hal-hal yang akan berdampak kemaslahatan bagi orang banyak. Mereka akan saling berbagi pengalaman, mereka juga akan saling berbagi solusi kehidupan. Bagaimana di era yang serba cepat ini, meskipun apa-apa serba cepat, kita jangan sampai tertinggal. Dalam artian, dengan adanya persatuan para sang jiwa terpilih, kita akan bersama-sama menciptakan suatu peradaban yang penuh dengan kebersamaan. Untuk itu, dengan saling terhubung tanpa memutus tali silaturahmi, para sang jiwa terpilih ini sudah diajak oleh semesta untuk memunculkan, untuk mengeluarkan segala bentuk potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Terlebih lagi sahabatku semua para sang terpilih, di era teknologi, di era saat ini, di era yang serba cepat ini, yang namanya kebutuhan hidup itu akan selalu menuntut pada diri kita ataupun pada keluarga kita. Dan melalui kolaborasi inilah kita akan melihat celah-celah, peluang-peluang untuk penghidupan kita, untuk solusi finansial kita, dan untuk solusi spiritual kita atau perjalanan spiritual kita, agar bisa kita berkembang dan bertumbuh. Dan masalah kehidupan itu tidak pernah lepas dan tidak pernah luput dengan kebutuhan finansial dan spiritual. Dan di sini diharapkan dengan bangkitnya spiritual dan finansial kita akan mendapatkan kemudahan untuk melihat titik terang dari semesta. Bagaimana mungkin kita akan bisa fokus berspiritual jika finansial kita juga masih dalam keadaan tidak seimbang ataupun masih dalam keadaan tumbang? Nah, di sini sahabatku semua, di era internet ini, sedikit banyaknya coba kita lihat peluang yang lebih mudah, peluang yang punya celah, dan peluang-peluang yang bisa membantu mempermudah segala jalan-jalan finansial dan spiritual kita. Maka marilah kita saling berbagi, marilah kita saling menghargai. Wahai sahabatku semua, jujur saja sahabatku semua, seandainya para sang terpilih ini memiliki 100 toko ataupun 50 ataupun 200 toko, dan setiap toko itu
menghasilkan pundi-pundi rejeki, pundi-pundi rupiah untuk sang terpilih, kira-kira jawabannya apa? Apakah jiwa terpilih bersyukur? Apakah jiwa terpilih menginginkan hal itu? Setiap pintu-pintu toko itu mendatangkan rejeki untuk sang terpilih. Dan bicara soal realita, apakah saat ini Anda mampu memiliki 100 toko? Nah, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang ingin mewujudkan impiannya, tentu hal itu bisa terwujud dengan cara bersungguh-sungguh, berdedikasi untuk bisa memiliki ataupun mewujudkan impian tersebut. Nah, mungkin sebagian orang menganggap memiliki sebuah toko itu butuh modal besar, butuh energi besar. Akan tetapi, semesta itu dengan kasih sayang dan kemurahannya telah menghadirkan berbagai macam jalan yang tidak menyakiti, tidak menjolimi, dan tidak memanipulasi. Untuk membangun sebuah toko, ketika orang lain membutuhkan biaya besar dengan risiko yang besar, justru di era internet ini, dengan adanya hubungan, kolaborasi, jaringan, relasi, itu secara tidak langsung jangankan 10, 20, 30, 50 toko, 100 bahkan 1000 toko pun mampu dipegang ataupun dihandle oleh sang jiwa terpilih. Dan percaya tidak percaya sahabatku semua, di era internet ini, toko kita itu berupa aset digital atau berupa aset channel YouTube. Nah, bagi kawan-kawan ataupun orang-orang di luar sana, untuk bisa memiliki 100 channel YouTube atau 200 channel YouTube, mungkin itu terasa mustahil dikelola oleh satu orang. Akan tetapi kembali lagi sahabatku semua, ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikiran terbuka ya. Hanya untuk orang-orang jiwa-jiwa terpilih yang mau belajar dan mencoba beradaptasi. Nah, ketika kita memiliki 100 channel YouTube dengan keilmuan yang mumpuni, itu sedikit banyaknya dalam hal finansial kita sudah mendapatkan peluang hal besar dari 100 channel YouTube kita atau dari 100 toko kita. Dan terus terang, untuk menjadi seorang kreator atau untuk mendapatkan uang dari YouTube, itu ketika paham strateginya, kita tidak berkutat pada 1-2 channel. Kita tidak berkutat pada usaha yang berisiko tinggi di dunia offline. Dunia maya ini adalah bagian dari sang terpilih. Begitu juga dunia nyata. Nanti kita akan sama-sama belajar. Akan saya bagikan pengetahuannya bagaimana caranya mengembangkan aset digital berupa channel YouTube bisa diternak. Bahkan kita tidak usah muluk-muluk. Satu channel YouTube aja kita miliki itu menghasilkan 100.000 rupiah per bulan. Kalau teman-teman berhasil mengelola 100 channel, itu teman-teman sudah memiliki pemasukan 10 juta per bulan. Dan 10 juta per bulan itu, jika kita bekerja di dunia offline, itu bukan perkara yang mudah untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Akan tetapi di dunia yang saat ini sudah serba cepat, yang tadinya mustahil, yang tadinya tidak mungkin untuk bisa mendapatkan 10 juta per bulan, tapi dengan ilmu, dengan kesungguhan, dengan tekad, itu akan mungkin terjadi. Yang penting teman-teman semua mau sedikit menurunkan egonya untuk mau rendah hati dan mau mempelajari dengan keluarga besar Anda sang terpilih. Di sini kita bukan tujuan untuk mencari keuntungan kepada teman-teman, tetapi memberi keuntungan untuk teman-teman. Ya, ini untuk memberikan ataupun berbagi keuntungan. Hanya saja sebagai adab dan tata etika kita kepada keilmuan, ya tidak mungkinlah kita mendapatkan keilmuan itu tanpa budi pekerti, tanpa adab etika. Minimal itu kita ada mahar. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menghargai
atas pengorbanan kita, perjuangan kita di dalam mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Nah, kembali lagi, jalan ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang percaya pada dirinya untuk bisa bangkit di era keterpurukan. Kalau toh kita saat ini terpuruk, kalau toh saat ini kita terjatuh ataupun tumbang, kita seharusnya berpikir, bagaimana caranya cukup hari ini aku tumbang, besok tidak tumbang. Bagaimana caranya aku agar tidak tumbang selamanya? Bagaimana caranya agar aku bisa bangkit? Dan ini ketika kita tidak mendapatkan solusinya, maka yang terjadi adalah kita akan terjebak selama-lamanya. Dan ketahuilah wahai sahabatku semua, untuk menciptakan kemakmuran di seluruh penjuru bumi Nusantara ini tidak bisa berjalan dengan sendiri-sendiri. Kita harus bergotong royong. Jiwa terpilih harus saling bersatu, namun jangan saling memanfaatkan. Tapi bagaimana saling bermanfaat tanpa menjolimi, tanpa memanipulasi, dan tanpa mengakal-akali. Jadi kebanyakan di antara jiwa-jiwa terpilih ini juga ada terselip orang oknum-oknum yang tujuannya memang memanfaatkan jiwa-jiwa terpilih. Dan ini sangat-sangat kita sayangkan. Dan semoga ketulusan jiwa terpilih yang dimana mungkin dengan susah payah dia berusaha untuk bangkit, dan setelah bangkit dia berusaha berbagi, bukan berbagi materi tetapi berbagi ilmu dan pengetahuan. Kenapa? Karena kalau kita berbagi materi, itu siapa saja ketika dibagikan materi itu akan memanjakan dia ataupun membuat dia makin lemah dan makin tertinggal. Kalau cuma sekedar materi, itu akan habis pada hari ini atau esok hari. Tapi kalau dibagikan ilmu pengetahuan untuk bisa menciptakan dan mendapatkan materi, itu lebih berguna. Jangan sampai jiwa-jiwa terpilih itu selalu mengemis, jangan sampai jiwa-jiwa terpilih itu selalu mengeluh, selalu menderita tanpa mau berusaha untuk bangkit dari penderitaan itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lebih, dengan menurunkan ego kita agar jangan sampai kita terlalu tinggi hati ego untuk tidak mau beradaptasi dengan era teknologi. Sekali lagi saya sampaikan, jangan kawan-kawan atau sahabat semua tidak melek dengan perubahan zaman era saat ini. Suka tidak suka, senang tidak senang, zaman sudah berganti dan zaman sudah berubah. Untuk bisa tidak terlindas dengan perubahan zaman, maka tidak ada jalan lain untuk kita semua untuk segera berbenah diri dan segera beradaptasi. Sahabatku semua, untuk mencari rezeki saat ini, perhatikan dan rasakan bagaimana situasi dan kondisi Anda mencari uang Rp100.000 untuk kebutuhan bertahan hidup. Dan ketika mendapatkan uang Rp100.000 itu terasa sulit, artinya kita di sini dituntut semesta untuk belajar bagaimana bisa keluar atau mengatasi rasa sulit itu. Maka untuk dari itu mari kita belajar. Dan kita membuka grup bukan untuk saling minta belas kasihan, bukan. Tetapi kita membuka grup ini untuk sama-sama bertumbuh dengan berbagi pengetahuan, bukan meminta mengemis belas kasihan. Di sini jiwa-jiwa terpilih adalah jiwa-jiwa yang mulia, bukan jiwa-jiwa pengemis yang suka meminta-minta ataupun suka menceritakan kisah sedihnya untuk dibelas kasihani. Tidak seperti itu. Jiwa-jiwa terpilih itu orang-orang mulia. Jiwa-jiwa terpilih itu dia tidak mau meskipun dalam keadaan susah dia tidak mau mengemis. Ini salah satu tanda-tanda sang jiwa terpilih yang memiliki rasa kejiwaannya yang cukup tinggi, rasa harga dirinya yang lebih tinggi dari orang-orang yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menyerah. Para jiwa terpilih ini memiliki mental baja, mental pejuang sejati. Jadi sahabatku semua, mari kita bangkit. Mari kita belajar sama-sama dan mari kita bangkitkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan jadilah sang terpilih yang sejati.
sang terpilih yang benar-benar bisa berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, dan berbagi kasih sayang dengan sesamanya, dan bersatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dari hidup-hidup kita yang pahit-pahit sebelumnya. Cukup keadaan pahit-pahit sebelumnya itu dijadikan pengalaman, dan untuk kedepannya kita akan jadikan pelajaran pahit itu untuk menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi tolak ukur agar kawan-kawan saudara-saudara kita yang lain tidak ikut terjatuh ke dalam dunia pahit yang kita alami. Semoga sahabatku semua, video ini benar-benar membuka cakrawala dan hati nurani kita. Kembali lagi kita berbagi sharing-sharing tentang pengalaman hidup ataupun perjalanan hidup sebagai sang terpilih. Mungkin melalui video ini para sang terpilih ataupun jiwa-jiwa terpilih yang sedang diperjalankan oleh semesta akan bisa saling terhubung dengan apa yang selama ini ingin dihadiahkan semesta untuk para sang terpilih. Untuk itu, wahai sahabatku semua, para sang terpilih, di channel Relung Jiwa Terpilih, di mana setiap kalimat-kalimat yang lahir dari yang tersaji yang saat ini di hadapan Anda, semuanya berawal atau berasal dari relung hati yang paling dalam. Dan kita semua di sini bukan saling menggurui ya, tapi kita di sini mencoba untuk saling terkoneksi, mencoba saling terhubung dan saling berbagi. Sahabatku semua, kita menjalani kehidupan di dunia ini, dilahirkan dari bayi, bahkan sampai detik ini kita sudah beranjak dewasa, bahkan melewati masa dewasa. Apa yang akan kita petik dari hikmah perjalanan hidup kita ini? Makna apa yang sudah kita tuliskan dan kita goreskan pada detik-detik perjalanan kita dari masa lalu hingga detik ini, bahkan akan pada saatnya kita kembali kepada Sang Maha Kuasa. Memang dunia ini seolah-olah bahkan terlihat terkadang indah, terkadang penuh duka lara. Namun di dalam berbagai macam penampilan yang ada di dunia ini, berbagai macam fenomena yang dihadirkan, dipaparkan di atas muka bumi ini, ketahuilah wahai sahabatku semua, para sang terpilih, sedikit banyaknya apa yang kita sering lihat, apa yang sering kita dengar, dan kebiasaan kita bergaul dan bersosialisasi di lingkungan mana, itu sangat berdampak sekali dengan sugesti alam bawah sadar kita. Memang kita sama-sama menyadari seseorang yang ditempa dengan berbagai macam kesulitan hidup, ujian hidup, memang itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Namun bukan berarti sahabatku semua luka itu menjadi sebuah dendam dan menjadikan kita lupa akan nilai-nilai kebaikan ataupun lupa akan nilai-nilai tujuan mulia kita dihadirkan oleh Sang Maha Pencipta di muka bumi ini untuk bisa menjadi seorang khalifah atau menjadi sosok sang terpilih. Sahabatku semua, di dalam mengarungi kehidupan ini, ada di mana kita akan dihadapkan pada titik kejenuhan. Dan kejenuhan itu adalah sisi manusiawi setiap diri orang-orang, setiap jiwa-jiwa. Kenapa titik jenuh itu bisa menghampiri kita? Karena di sana diri kita itu diminta untuk lebih berkembang lagi, untuk jangan sampai terpojok ataupun terhimpit pada situasi yang sulit atau situasi yang membosankan, sehingga ketika kita tertahan ataupun terhenti di titik itu, maka otomatis seluruh resonansi yang ada di dalam diri kita akan terputar juga energinya pada satu titik itu dan menghasilkan kejenuhan. Fokus kita kalau bisa, meskipun pikiran kita terfokus pada satu titik, akan tetapi
jiwa kita mengembara ke seluruh penjuru Nusantara ataupun bumi semesta. Dalam artian kita boleh fokus pada rasa sakit yang pernah kita alami, tapi jangan lupa jiwa kita itu butuh asupan gizi untuk bangkit. Jiwa kita butuh untuk bisa berpikir lebih jauh daripada rasa sakit itu. Jadi sahabatku semua, kehadiran para sang terpilih ini yang sebenar-benarnya adalah telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa untuk melalui berbagai macam jalan kehidupan dengan berbagai macam kesulitan hidup, itu akan melahirkan sebuah karya nyata yang nanti akan berguna bagi sesama. Dari pengalaman-pengalaman itulah nantinya para sang jiwa terpilih ini akan menjadi tolak ukur dia di saat dia menebarkan kebaikan-kebaikan, di saat dia akan menyebarkan manfaat-manfaat kehidupan yang pernah dia jalani, yang pernah ia alami. Dari berbagai macam pengalaman yang dialami oleh sang terpilih, di sana dia akan memilah dan memilih mana hal-hal yang nantinya akan berguna bagi orang-orang yang akan dia bantu, dan mana yang akan dia cegah agar orang-orang yang mereka bantu tidak sampai mengalami hal yang menyakitkan seperti yang dia alami. Itu salah satu hikmah yang terkandung di dalam perjalanan pahit para sang terpilih. Dan juga semesta meminta sang terpilih untuk selalu senantiasa menganalisa, mempelajari, dan menelaah dari setiap sejarah yang telah dia lalui. Semesta ingin kita semua menggunakan akal pikir kita untuk bisa belajar dari guru-guru sejarah kita, yaitu adalah guru sejarah pengalaman kita, pengalaman hidup kita. Dan kembali lagi, wahai sahabatku sang terpilih, banyak di antara kita mungkin ingin hidup itu merasa damai, ingin hidup itu merasa berkecukupan. Tapi wahai sahabatku semua, setiap manusia, setiap insan itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, memiliki amanah-amanah yang dia pegang dari semesta. Dengan adanya amanah itu atau berkat dari semesta itu yang disebarkan dari berbagai jiwa terpilih yang ada di seluruh penjuru bumi Nusantara ini, itu artinya semesta ingin setiap sang jiwa terpilih itu bisa saling terkoneksi, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Karena keunikan manusia itu selalu ada, kelebihan manusia itu selalu ada, terlebih lagi jiwa-jiwa terpilih dengan berbagai macam pengalamannya. Dan untuk itulah wahai sang terpilih, diharapkan di akhir zaman ini, diharapkan di era saat ini, semua para sang jiwa terpilih itu agar bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Dengan catatan, mohon saling dijaga untuk saling mengasihi dan menyayangi. Jangan sampai salah satu di antaranya saling membebani. Yang jelas, dengan berkumpulnya sang jiwa terpilih, dengan terhubungnya para sang jiwa terpilih, mereka sedang berusaha menciptakan hal-hal yang akan berdampak kemaslahatan bagi orang banyak. Mereka akan saling berbagi pengalaman, mereka juga akan saling berbagi solusi kehidupan. Bagaimana di era yang serba cepat ini, meskipun apa-apa serba cepat, kita jangan sampai tertinggal. Dalam artian, dengan adanya persatuan para sang jiwa terpilih, kita akan bersama-sama menciptakan suatu peradaban yang penuh dengan kebersamaan. Untuk itu, dengan saling terhubung tanpa memutus tali silaturahmi, para sang jiwa terpilih ini sudah diajak oleh semesta untuk memunculkan, untuk mengeluarkan segala bentuk potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Terlebih lagi sahabatku semua para sang terpilih, di era teknologi, di era saat ini, di era yang serba cepat ini,
Yang namanya kebutuhan hidup itu akan selalu menuntut pada diri kita ataupun pada keluarga kita. Dan melalui kolaborasi inilah kita akan melihat celah-celah peluang-peluang untuk penghidupan kita, untuk solusi finansial kita, dan untuk solusi spiritual kita atau perjalanan spiritual kita agar bisa kita berkembang dan bertumbuh. Dan masalah kehidupan itu tidak pernah lepas dan tidak pernah luput dengan kebutuhan finansial dan spiritual. Dan di sini diharapkan dengan bangkitnya spiritual dan finansial kita akan mendapatkan kemudahan untuk melihat titik terang dari semesta. Bagaimana mungkin kita akan bisa fokus berspiritual jika finansial kita juga masih dalam keadaan tidak seimbang ataupun masih dalam keadaan tumbang? Nah, di sini sahabatku semua, di era internet ini, sedikit banyaknya coba kita lihat peluang yang lebih mudah, peluang yang punya celah, dan peluang-peluang yang bisa membantu mempermudah segala jalan-jalan finansial dan spiritual kita. Maka marilah kita saling berbagi, marilah kita saling menghargai. Wahai sahabatku semua, jujur saja sahabatku semua, seandainya para sang terpilih ini memiliki 100 toko ataupun 50 ataupun 200 toko, dan setiap toko itu menghasilkan pundi-pundi rejeki, pundi-pundi rupiah untuk sang terpilih, kira-kira jawabannya apa? Apakah jiwa terpilih bersyukur? Apakah jiwa terpilih menginginkan hal itu? Setiap pintu-pintu toko itu mendatangkan rezeki untuk sang terpilih. Dan bicara soal realita, apakah saat ini Anda mampu memiliki 100 toko? Nah, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang ingin mewujudkan impiannya, tentu hal itu bisa terwujud dengan cara bersungguh-sungguh, berdedikasi untuk bisa memiliki ataupun mewujudkan impian tersebut. Nah, mungkin sebagian orang menganggap memiliki sebuah toko itu butuh modal besar, butuh energi besar. Akan tetapi, semesta itu dengan kasih sayang dan kemurahannya telah menghadirkan berbagai macam jalan yang tidak menyakiti, tidak menzolimi, dan tidak memanipulasi. Untuk membangun sebuah toko, ketika orang lain membutuhkan biaya besar dengan risiko yang besar, justru di era internet ini, dengan adanya hubungan, kolaborasi, jaringan, relasi, itu secara tidak langsung jangankan 10, 20, 30, 50 toko, 100 bahkan 1000 toko pun mampu dipegang ataupun dihandle oleh sang jiwa terpilih. Dan percaya tidak percaya sahabatku semua, di era internet ini, toko kita itu berupa aset digital atau berupa aset channel YouTube. Nah, bagi kawan-kawan ataupun orang-orang di luar sana, untuk bisa memiliki 100 channel YouTube atau 200 channel YouTube, mungkin itu terasa mustahil dikelola oleh satu orang. Akan tetapi kembali lagi sahabatku semua, ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikiran terbuka ya. Hanya untuk orang-orang jiwa-jiwa terpilih yang mau belajar dan mencoba beradaptasi. Nah, ketika kita memiliki 100 channel YouTube dengan keilmuan yang mumpuni, itu sedikit banyaknya dalam hal finansial, kita sudah mendapatkan peluang hal besar dari 100 channel YouTube kita atau dari 100 toko kita. Dan terus terang, untuk menjadi seorang kreator atau untuk mendapatkan uang dari YouTube, itu ketika paham strateginya, kita tidak berkutat pada 1-2 channel. Kita tidak berkutat pada usaha yang berisiko tinggi di dunia offline. Dunia maya ini adalah bagian dari sang terpilih. Begitu juga dunia nyata. Nanti kita akan sama-sama belajar. Akan saya bagikan pengetahuannya bagaimana caranya mengembangkan aset digital berupa channel YouTube bisa diternak.
Bahkan kita tidak usah muluk-muluk, satu channel YouTube aja kita miliki itu menghasilkan 100.000 rupiah per bulan. Kalau teman-teman berhasil mengelola 100 channel, itu teman-teman sudah memiliki pemasukan 10 juta per bulan. Dan 10 juta per bulan itu, jika kita bekerja di dunia offline, itu bukan perkara yang mudah untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Akan tetapi di dunia yang saat ini sudah serba cepat, yang tadinya mustahil, yang tadinya tidak mungkin untuk bisa mendapatkan 10 juta per bulan, tapi dengan ilmu, dengan kesungguhan, dengan tekad, itu akan mungkin terjadi. Yang penting teman-teman semua mau sedikit menurunkan egonya untuk mau rendah hati dan mau mempelajari dengan keluarga besar Anda sang terpilih. Di sini kita bukan tujuan untuk mencari keuntungan kepada teman-teman, tetapi memberi keuntungan untuk teman-teman. Ya, ini untuk memberikan ataupun berbagi keuntungan. Hanya saja sebagai adab dan tata etika kita kepada keilmuan, ya tidak mungkinlah kita mendapatkan keilmuan itu tanpa budi pekerti, tanpa adab etika.